Ada sebuah cerita yang mungkin terlalu sering kita dengar. Cerita tentang seorang anak desa yang pergi merantau, mencari peluang di kota yang gemerlap. Lalu kita bertanya, kenapa harus pergi? Apa benar di desa tidak ada apa-apa? Saya pernah punya pemikiran begitu. Memandang desa dengan sebelah mata. Lihat sawah, cuma lihat hijau. Lihat warung, cuma lihat toko kecil. Lihat peternakan ayam, cuma lihat kotoran dan baunya. Tapi kemudian saya sadar, masalahnya bukan pada tempatnya. Desa itu tidak tertinggal, hanya saja desa itu belum dimaksimalkan. Masalahnya ada di sini, di cara kita berpikir. Kita terlalu sibuk mencari yang wah, yang besar, sampai lupa bahwa rezeki yang paling stabil justru sering bersembunyi di balik hal-hal yang kita anggap sepele. Di video ini kita tidak akan bicara soal bisnis besar dan menggurita, kita akan bicara realita. Tentang 5 ide bisnis di desa yang diam-diam jadi mesin uang, terus berputar setiap bulannya. Ini bukan teori. Ini tentang pola pikir melihat peluang yang sudah ada di depan mata. Mari kita refleksikan yang pertama. Seorang petani bersusah payah mengurus sawah atau ladangnya berbulan-bulan. Saat panen tiba rasanya lega sekali. Tapi leganya seringkali hanya sebentar. Kenapa? Karena yang dijual masih mentah. Harganya ditentukan tengkulak atau pasar. Hasil jerih payah setahun, uangnya bisa habis dalam hitungan minggu. Rasanya seperti mulai dari nol lagi. Nah, disinilah mindsetnya harus kita ubah. Uang sebenarnya bukan terletak pada barang mentahnya, tapi pada prosesnya, pada nilai tambahnya. Coba lihat singkong. Di pasar harganya mungkin 5.000 per kilo. Tapi kalau sudah jadi keripik kemasan rapi, atau tape yang dikemas higienis, atau getuk frozen yang siap kukus, nilainya bisa melipat 5 hingga 10 kali. Pisang yang melimpah saat musimnya, kalau diolah jadi sale pisang atau keripik, dia tidak akan busuk malah jadi tabungan. Cabai yang fluktuatif harganya, kalau sudah jadi sambal kemasan dengan rasa khas, orang gak akan cari terus. Beras biasa, dengan sedikit sentuhan sertifikasi organik atau kemasan premium, harganya langsung berbeda. Kuncinya di sini, kemasan yang rapi dan cara jual yang modern. Jangan cuma menunggu di pasar. Manfaatkan WhatsApp untuk terima orderan, buka toko online di marketplace sederhana, atau buat konten proses pembuatannya di TikTok. Yang penting produksinya rutin. Bukan lagi musiman panen, tapi setiap minggu ada produksi, setiap bulan ada pemasukan. Nilai tambah yang kecil inilah yang justru akan memberi kamu penghasilan bulanan yang stabil. Poin kedua ini sering jadi salah kaprah. Banyak orang membayangkan bisnis peternakan itu harus punya kandang sebesar gudang, dengan ratusan ekor. Impiannya langsung besar, langsung kaya raya. Tapi hidup tidak bekerja seperti itu. Yang membuat kita bertahan, bahkan kaya, justru adalah hal yang tahan lama, yang konsisten. Di desa pilihan yang realistis itu banyak. Ayam kampung atau ayam petelur skala 50-100 ekor. Bebek petelur. Lele dengan sistem bioflok yang irit lahan dan air, atau punya beberapa ekor kambing, yang perawatannya bisa sambil kerja lain, dan momentumnya seperti Idul Adha bisa memberi hasil yang signifikan. Keunggulan utama di desa, pakan seringkali lebih murah, atau bahkan gratis bisa dikelola sendiri. Lahan tersedia, limbahnya pun bisa dimanfaatkan untuk pupuk atau hal lain. Mindset penting di sini adalah, jangan kejar yang cepat, kejar yang rutin. Memiliki 50 ayam petelur yang menghasilkan telur setiap hari, itu jauh lebih baik dan aman secara finansial. Daripada punya 500 ayam tapi karena modal minim, saat ada penyakit semuanya kolaps. Sedikit tapi jalan, rutin tiap bulan, itu adalah fondasi keuangan yang kokoh. Ingat, dalam bisnis konsistensi adalah jenis kecepatan yang paling elegan. Ini mungkin bisnis yang paling diremehkan. Warung. Di sudut jalan, tampak sederhana. Tapi coba kita renungkan sejenak. Dalam peradaban ekonomi desa, warung itu seperti urat nadi. Titik perhentian pertama saat ada kebutuhan mendadak. Tapi kebanyakan warung berhenti di sini. Jual sembako, rokok, beberapa permen. Bagaimana kalau kita naikkan kelasnya? Naik kelas bukan berarti jadi mewah, tapi jadi lengkap. Inovasinya sederhana saja. 1. Tambahkan layanan.
Jual token listrik, pulsa, bayar tagihan PPOB, listrik, BPJS, DLL. Ini magnet kuat. 2. Jadi titip jual untuk produk UMKM desa lainnya, keripik buatan Ibu Ani, atau sambal buatan Ibu Sari. Kamu dapat komisi, mereka dapat tempat jualan. 3. Terima pesanan via WhatsApp. Bu, saya titip kopi, gula, sama sabun, nanti sore saya ambil. 4 jam buka warung konsisten. Saat pelanggan datang tidak kecewa. Kadang warung itu jam bukanya tidak menentu sesuai mood. Jika lagi senang buka pagi sekali. Kalau lagi pikiran kacau buka siang hari. Atau justru tutup tidak buka. Mindsetnya, warungmu bukan kecil, cuma belum lengkap. Orang akan selalu mencari yang memberikan solusi terlengkap dan paling mudah. Warung seperti ini bukan sekadar tempat jualan, dia menjadi pusat perputaran uang harian di lingkunganmu. Dan itu nilai yang sangat besar. Kita sering terpaku untuk menjual barang, padahal di mana ada barang, di situ ada kebutuhan jasa. Dan seringkali yang menjual jasa itu lebih sedikit sehingga nilainya jadi tinggi. Coba lihat sekeliling desa, saat HP rusak harus dibawa ke kota kecamatan, itu peluang. Motor rusak, ganti ban ganti oli, itu peluang, apalagi di desa, setiap rumah pasti memiliki motor. Butuh fotokopi surat atau dokumen harus cari kemana, itu peluang. Butuh potong rambut, harus ke salon yang jaraknya jauh, itu peluang. Petani butuh mengangkut hasil panen dari sawah ke rumah, pick-up atau truk, itu peluang. Kelebihan bisnis jasa ini jelas. Modal utama adalah skill dan alat, minim risiko stok barang, dan yang terpenting sekali orang puas dia akan repeat order. Dia akan kembali dan merekomendasikan kamu. Mindset kuncinya. Jangan tunggu sampai ramai dulu baru memulai. Justru karena jarang yang melakukannya, kamu akan langsung dibutuhkan. Kamu mengisi celah yang selama ini membuat orang repot. Dan ini poin yang paling sering membuat anak muda desa minder. Saya di desa, mana mungkin bisa bersaing di digital. Stop, mari kita luruskan. Di era di mana kehidupan kota dipenuhi dengan kemiripan dan kesibukan yang artifisial, kehidupan desa justru adalah konten premium. Keaslianmu adalah modal terbesarmu. Autentisitas itu lebih mahal daripada kemewahan. Apa saja ide digital yang bisa dilakukan dari desa? Buat channel YouTube atau TikTok yang mendokumentasikan proses berkebun, beternak, masak-masak tradisional, atau sekadar refleksi sore di sawah. Itu menarik bagi jutaan orang. Jadi affiliate atau reseller online untuk produk pertanian atau kerajinan desa. Kamu yang urus pemasaran digitalnya, mereka yang urus produksi. Live TikTok atau Facebook Marketplace untuk jual langsung hasil bumi atau olahan desa. Menjadi admin sosial media untuk UMKM desa yang masih gagap teknologi. Ingat ini, desa adalah keunikan bukan kekurangan. Kamu punya cerita yang tidak dimiliki orang kota, dan di dunia digital, cerita adalah mata uang baru. Belum kita tutup, ada beberapa hal yang ingin saya bagikan sebagai refleksi. 1. Mulai dari masalah terdekat. Lihat sekelilingmu. Apa yang merepotkan dan yang paling dibutuhkan tetanggamu, itulah peluang bisnismu. 2. Lawan gengsi. Usaha kecil yang menghasilkan itu jauh lebih terhormat daripada menunggu usaha yang layak. 3. Konsisten adalah superpower. Ritme yang terjaga, sekecil apapun akan mengalahkan gebrakan besar yang cuma sekali. 4. Hybrid adalah kunci. Gabungkan fisik dan digital. Offline untuk kepercayaan, online untuk jangkauan. 5. Rezeki itu dekat. Seringkali kita menyia-nyiakan yang dekat karena lebih terpesona oleh yang jauh. Jadi teman-teman, pada akhirnya ini bukan lagi soal desa versus kota. Ini bukan soal siapa yang lebih hebat. Ini tentang siapa yang mau bergerak lebih dulu. Siapa yang mau melihat dengan cara berpikir yang berbeda. Hal-hal yang kita anggap sepele hari ini, biasa, bahkan kadang kita remehkan, menyimpan potensi yang dalam. Mereka bisa menjadi sumber penghasilan yang tetap, yang setia bulan demi bulan. Pertanyaannya sekarang bukan apakah di desa ada peluang,
Tapi, sudah siapkah mata dan pikiran kita untuk melihat peluang yang sudah ada di sana? Mungkin saatnya kita berhenti memandang keluar dan mulai memperhatikan dengan lebih saksama apa yang sudah ada di dalam genggaman kita. Salam hangat dan penuh semangat.